berbau Islam, senang dengan berbau pengajian, senang dengan ibadah-ibadah sunnah, apalagi ibadah-ibadah wajib. Salah satu tanda-tanda mabrur dan makbulnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan ibadah secara makbul diterima Allah tidak mudah. Tidak mudah. Ingat loh, sah belum tentu diterima. Sah belum tentu diterima. Waktu itu pernah ada nanya begini sama saya, "Oh Ustaz, apa hukum sholat tapi mukenanya, sarungnya boleh nyolong? Dia hukumnya sempurna, syaratnya sempurna, sah apa kagak?" Saya katakan sah. Dia udah bilang alhamdulillah, tapi tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Kenapa? Secara zahiriyah sudah melaksanakan, tapi secara batiniyah pelaksanaan itu bukan dari yang halal, malah dari yang haram. Allah tidak meridhokan itu. Ya wahalnya sama. Kalau seandainya umroh dan haji pakai uang haram, pakai uang korupsi, ya rukunnya udah semua di sana, syaratnya udah semua, wajibnya udah semua, sah nggak? Sah. Diterima nggak sama Allah? Susah. Untuk mendapatkan al-hajjul mabrur laisa jazaa illa al-jannah. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya, Pak? Ya. Saya pernah lihat ada orang lagi azan dia sholat, Ustaz. Apa hukum orang yang sholat ketika azan? Padahal azannya belum selesai juga sholat. Sekarang saya tanya ya Pak ya, saya jawab nih. Waktu masuknya sholat ketika sepakat ya? Sepakat nggak Pak? Masuk sholat waktunya dengan azan. Berarti kalau ada orang yang sholat pas azan boleh nggak? Boleh. Kan udah masuk itu sholat, bener ya kan? Bener ya kan? Kan tadi saya tanya, ya kan? Sholat, ketika sholat itu didirikan karena sudah masuk waktu azan. Waktu sholat ya? Waktu sholat itu dengan apa? Azan. Nah ketika azan berarti udah masuk. Dia langsung sholat tapi nggak dengerin azan, boleh nggak? Kalau dikata boleh ya boleh. Boleh tidak? Boleh. Cuma kalau dikata makruh, kalau dikata kurang outdoor, masuk dah itu. Kenapa? Karena sunnah Nabi Pak, ketika kita nih muazin azan, fal yaqulu ma qala al muazin. Ucapin apa yang muazin ucapin. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hayal sholat, hayal falah. Kalau qad qamati sholat, apa jawabannya Pak? Qamati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar. Hayal sholat, la haula wala. Hayal falah, la haula wala. Kalau qad qamati sholat jawabannya apa? Sama Ustaz, qad sholat juga. Qad sholat Pak, jawabannya aqamahallah wa adamaha. Apa Pak? Aqamahallah wa adamaha. Itu ini mah kita qad sholat. Rubah besok-besok. Qomat juga wajib dijawab. Bukan enggak diwajib, jawab juga qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Pas bagian qad qamatis shalah, aqamahallah wa adamaha, aqamahallah wa adamaha. Jangan dijawab lagi qad qamatis shalah. Jangan gitu. Selebihnya sama dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak ya. Kalau as-shalah Beda ada tuh. Yang sumuma as-shalatu khairun minan naum. Mau jawabannya? Bolos banget itu mah. As-shalatu khairun minan naum jawabannya shadaqata wa bararta. Apa Pak? Wa bararta. Shadaqata wa bararta. Itu sebenarnya kajian udah kita lewat Pak. Waktu almarhum Abi yang ajar tahu masih ingat apa kagak? Iya ini kok saya jujur aja ini udah jilid ketiga ke atas ini, 3 udah pengen keempat lah. Itu di jilid kedua masalah azan, bab pertama. Jadi ini musola Al-Hidayah. Saya buka kajian ini Misbah di tempat lain. Musola ini yang paling jauh kajian Misbah musola. Saking jauhnya pada lupa semua. Nah itu Ustaz. Qomat itu Ustaz kan waktu almarhum kan bilang
apa kodoko mati sholat tuh ada tuhnya gitu Ustaz. Nah perbedaan tuh sama kodoko mati sholat gitu. Waktu itu kan sama kan pernah ngomong gitu. Kalau komat tambahin tuh gitu. Pertama Pak, itu dari segi nahu. Kodoko mati sholat, kodoko mati sholat. Kalau di wasol, kebanyakan orang kodoko mati sholat, kodoko mati sholat, kodoko mati sholat, kodoko mati sholat itu. Iya. Jadi fa'il dari komat itu dari segi nahu. Ada lagi nih waktu itu pernah dikritik juga. Saya waktu sholat jamaah yang imam api, ada yang makmum azannya begini. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pakai waw. Ya Pak ya. Saya waktu sholat bareng Nabi, ya. Ada makmum komatnya model gitu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pakai wawu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitu. Jangan pakai ditambahin waw. Waktu itu dikritik dan ternyata benar Pak. Tapi bapak-bapak belum dengar ya model komat azan. Komatnya komat azan Pak. Jadi azan sama komat dia juga. Pernah nggak di sini terapin? Oh diomelin sama BKM. Komat bukan azan. Padahal itu komat Pak. Ingat loh. Entah redaksi azan ada dua, redaksi komat ada dua. Dia sama kayak azan. Sama. Lapasnya 442, 244 sama semuanya. Nah itu mulainya udah ada. Karena pelajaran nggak boleh haji walau umroh. Baik Pak. Jadi dua kali. Dua kali. Ya sama antara komat dengan azan. Sekali. Iya. Lupa. Iya lupa. Kan saking banyak ilmunya lupa jadinya. Ntar kalau ada yang azan melihat komat dulu gitu jadi omelin Pak. Ya ada komat modelnya kayak azan jadi omelin. Benar itu dia. Berarti dia pakai hadis yang kedua kali. Baik gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Ada Ustaz. Ya. Tadi waktu hadis bermalam di Mina itu kan teksnya Rasulullah mengatakan siapa sholat bersama kami kan. Sekarang Rasulullah itu udah nggak ada. Maksudnya itu teksnya seperti apa sih Ustaz? Penerjemahannya? Bukan di Mina, di Musdalifah. Musdalifah ya. Iya. Musdalifah. Nah iya ini hadis kan teksnya kan sholat bersama kami, yaitu kebetulan Rasulullah masih ada. Lagi mana kalau misalnya kita nggak sholat sama Rasul? Iya pemahamannya jangan memahami begitu. Ya Rasulullah lagi ngajarin. Ini kan bahasa hadisnya man syahida sholatan ahadiyan bil Musdalifah fa waqafa ma'ana hatta nadfa. Ketika memang kita nggak sholat sama Nabi, minimal kita sholat di sana. Ngikutin sholatnya Nabi yang waktu itu Nabi pernah sholat di begitu memahaminya gitu. Nggak harus Nabi nggak ada di mana kita sholat ini jangan begitu. Jadi itu Pak. Iya. Ini Nabi kan lagi ngejelasin Pak, lagi ngejelasin gitu. Pemain utamanya Nabi yang ngelakuin lakonnya. Nah nanti kita umatnya nerusin nih. Itu namanya disebut sunnah Nabi. Nah kebetulan nih Nabi perbuat di Musdalifah itu termasuk daripada wajibnya haji. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Ya. Tapi kan dalam ayat itu yang sholat di bangsa kita. Umpama orang yang nggak sholat, ya, tapi dia nggak masih dapat termasuk dalam nyinggung ayat itu Ustaz. Ayat apa ayatnya? Yang tadi Inna sholata. sholatnya, sholat. Bagaimana hukum orang yang gagal sholat? Apakah masuk kategori Tapi ayat tadi? nggak maksiat, nggak nyolong, nggak apa. Oh, iya. Sholat ini gimana? Ini. Asal, ini ada pertanyaan. Dia nggak maksiat, dia nggak ngelakuin munkarot, tapi dia gagal sholat. Berapakah dia masuk kategori itu? Agak masuk. Gak haji kemudiannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Ketika orang itu sholat rukun sunnahnya, fardunya sudah terpenuhi, maka ganjaran daripada ibadah yang dilaksanakan, sholat menimbal balikan kepada dirinya filter, jaga daripada perbuatan keji dan munkar.
Bagaimana ketika orang nggak sholat, tapi dia tidak melakukan itu? Pertama, tetap dikategorikan dosa, sudah meninggalkan sholat. Yang kedua, janji Allah tidak akan meleset, Pak. Ketika orang tidak sholat, pasti masuk kategori fahsya wal munkar. Sekalipun dia nggak memperbuat, pasti suatu saat diperbuat. Kenapa? Orang kalau jauh sama Allah, ibadah gak sama Allah, susah nggak nih orang? Melarat gak nih orang? Bagaimana Allah kasih solusi dari setiap masalah? Pusing gak nih orang? Ketika dia pusing, buntu, pasti yang haram menjadi halal, yang halal apalagi. Dari situlah sholat nggak ada namanya sia-sia. Makanya kita sesusah apapun jangan pakai susah juga apa di akhirat. Kita boleh dah nggak apa-apa susah di dunia, tapi sholat jangan makin ditinggalin di dunia. Seberapa tingginya sih pekerjaan sama sholat? Sholat kalau kita rukun-rukunnya doang Pak, kagak baca surah, emang ada 5 menit. Apalagi model kita, itu bisa dihitung per detik bukan menit. 10 detik juga kelar itu sholat. Model kita. Jangan sampai ninggalin ibadah. Nggak dibenarkan dengan jadi mencari nafkah, tapi meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya, jadi laksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Baik, ada lagi Pak? Ada? Nah, kalau nggak ada terus. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik. Tahu Pak orang-orang musyrik Pak? Orang-orang yang menyekutukan Allah, ini biangnya dosa ini gini. Dulu sahabat ada bertanya sama Nabi begini, ya Rasulullah, ada seorang sahabat di dunia dia pernah zina, dia pernah mencuri. Pertanyaannya, apakah dia akan masuk surga ya Rasulullah? Faqala Nabi wa in zana wa in saraqa. Sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah mencuri, masuk surga. Ini hadis jangan pakai dipotong nih. Ya, ini hadis jangan pakai dipotong. Saya ingin jelasin begini. Waduh, zina aja masuk surga. Alhamdulillah. Saya ingin jelasin bukan berarti nyuruh. Saya ingin jelasin. Iya masuk surga. Cuma belakangan. Gebek dulu di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dia tidak pernah menyekutukan Allah, syahadatnya masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga Pak. Tapi masuk neraka. Kenapa? Dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam kitab At-Tajrid As-Sharih Ihtisari Sahih Al-Bukhari itu ada riwayat yakhruju ahlun nar min nar. Penduduk neraka keluar dari api neraka. Kenapa? Mithqala dzarrah, itu ukuran dzarrah, biji sawi, ya, sehelai pun ada kalimat la ilaha illallah, masih beriman kepada Allah, yakhruj min ahli nar, keluar daripada neraka masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Digosok, bejek, hancurin, dibakar di mana? Api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kelar itu, udah dah tuh pulang dari neraka, itu kan gosong tuh, kok diswat tuh, hitam gosong tuh udah kagak karuan dah hitamnya. Baru dah fayul qauna fiha naharul hayat. Kalau bahasa kita diceburin Pak ke air kehidupan. Ketika diceburin muncul lagi, bagus lagi, ganteng lagi, bersih lagi, baru dah udkhulul jannah, masuk ke surga. Cuman kan kita kalau dibilangin begitu Pak, jangan pakai ngambil begini, enak ya Ustaz ya. Nah, kalau dikeluarin lagi sih, lah emang di neraka enak. Sehari hitungan di dunia, hitungan di neraka berapa tahun Pak hitungannya di dunia? Kagak enak. Jangan pakai ngarepin model begitu. Ini kadang-kadang lagi dijelasin itu ngambil hadis begini Pak. Lah enak ini mah, masuk surga sih ujung-ujungannya. Jangan begitu. Kalau emang ada yang baik, kenapa yang paling buruk kita pilih? Innal musyrikin, sesungguhnya orang musyrik yang menyekutukan Allah, kanu la yufiquna hatta taqlu asy-syams. Mereka tidak turun sampai mereka munculnya matahari baru dia turun. Wa yaquluna asyrik sabir. Mereka mengatakan, nih, asyrik sabir. Entar aja waktu isyraq turunnya di waktu isyraq.
Karena Sabir itu nama gunung, Pak. Waktu isyraq tahu Pak, waktu isyraq. Kan ada sholat isyraq ya namanya. Ada sholat isyraq, ada sholat syuruk, ada sholat duha. Pernah mau jalanin? Baru pernah saat ini baru dengar namanya. Sama Pak kalau begitu Pak ya. Isyraq, syuruk, duha itu nama lain Pak. Duha nama lain apa? Syuruk nama lain apa? Isyraq. Ada yang mengatakan isyraq, syuruk, duha beda nih. Isyraq, syuruk dia sinonim, duha beda. Sebelum melaksanakan duha ada waktu sebelum duha namanya syuruk. Ada lagi yang mengatakan syuruk, isyraq, duha bimakna wahid. Namanya dua sinonim, tapi sama sholat duha juga. Nah, wa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khalafahu, Nabi ketemu sama orang ahli musyrik. Pak dengerin, ini Pak dalil tidak boleh kita sama orang-orang yang bukan seakidah sama kita. Wabil khusus penyamaan di sini adalah penyamaan ibadah. Kalau penyamaan tradisi yang tradisi itu tidak bertolak belakang pada Al-Quran, boleh kita ikuti. Tapi kalau bertolak belakang sama Al-Quran, haram kita ikuti. Buktinya Nabi dalam ibadah tidak pengen menyamakan ibadahnya dengan ibadah orang-orang musyrik. Kalau tradisi boleh. Saya pernah menjelaskan Pak, Nabi itu belah tengah bukan semata-mata Nabi. Kenapa Nabi belah tengah? Demen melihat orang ahli musyrik sama ahli kitab. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, itu Nabi melihat ahli kitab belah pinggir Pak. Oh di belah pinggir Nabi. Cakep ini rambutnya belah pinggir. Pas jalan lagi ke depan lihat orang musyrik belah tengah. Wah cakep di belah tengah. Kita komplain sunnah Nabi belah tengah. Nah kalau palanya botak, belah palanya bukan belah tengah, belah palanya. Ya. Ingat, tidak semua yang datang dari Nabi dihukumkan sunnah, dan tidak semua yang datang Nabi itu harus kita perbuat. Enggak Pak. Saya katakan sekali lagi, tidak semua yang datang dari Nabi itu dianggap sunnah. Dan tidak semua yang datang dari Nabi bisa kita terapkan. Contoh, tidak semua yang datang dari Nabi bisa dibilang sunnah kayak tadi itu, rambut belah tengah, rambut belah pinggir, itu bukan sunnah. Kedua, tidak semua yang datang dari Nabi itu bisa kita ikutin. Ada yang nggak bisa. Apa contohnya? Nabi nikah kagak pakai saksi Pak. Nabi nikah kagak pakai saksi. Kita mau ngikut-ngikutin. Bukan nikah syar'i itu mah, emang doyan nikah biar kagak ketahuan orang. La nikah illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali ada saksi dengan ada wali dan dua saksi. Itu kita tuh. Kalau Nabi mah khususiyat, boleh kagak? Boleh. Khususiyat Nabi itu namanya Pak, yang kita kagak bisa ikut. Apa khususiyat Nabi lagi? Sholat tahajud. Sholat tahajud bagi Nabi fardu Pak. Kalau kita, jangan anggap sholat tahajud subuh tinggalan mulu. Ini makanya saya bilang tidak semua yang datang dari Nabi bisa kita ambil. Itu ada sebagian yang namanya di kategori khususiyat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kasih contoh lagi khususiyat Nabi. Kalau kita sholat, imam berdiri kita, imam duduk kita. Kalau imam duduk kita duduk. Benar gak ya? Benar gak? Kalau mazhab Imam Syafi'i, imam duduk, makmum bisa berdiri, wajib berdiri, kagak boleh duduk. Mungkin imam lagi sakit dia duduk boleh. Tapi kalau makmum mampu, nggak boleh dia harus berdiri. Tapi ada Nabi SAW pernah sholat sama Abu Bakar. Ketika Nabi SAW sama Abu Bakar, Rasulullah itu sakit kondisinya, Nabi duduk. Harusnya makmumnya berdiri dong. Kenapa? Karena mampu. Tapi makmumnya boleh duduk. Lempengan itu mah jangan pakai ikutin. Kenapa? Itu khususnya Nabi. Khususnya Nabi. Itu bisa nggak diikutin? Kagak bisa model begitu Pak. Makanya saya belum lama dapat kabar tuh tahun berapa tuh ada orang nikah atau pakai saksi dengan alasan apa? Ada hadis Nabi SAW. Saya juga tahu ada hadis Nabi. Cuman itu hadis Nabi min khususiyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak ya. Jadi gak semua yang datang dari Nabi bisa kita ikutin. Contoh lagi apa? Darah Nabi. Darah apa hukumnya? Haram najis. Sekiai-kiainya kiai kalau keluar darah kita nyot tuh ya, kita sedot najis Pak, jangan pakai.
Kalau Nabi boleh Pak. Pernah diminum, bahkan dikokok kalau bahasa kitanya. Nama siapa namanya? Ibnu Zubair, sahabat Nabi itu. Minum darah Nabi. Lempengan itu jangan pakai ditulak, jangan pakai diikut. Itu mah sunnah apa khususnya Nabi. Kalau di zaman Nabi kita masih ada Nabi kali, boleh. Kalau udah kagak ada Nabi, jangan pakai ngangkat Nabi baru. Ngangkat Nabi baru lagi beda darahnya bisa diminum, haram ya. Dan itu beruntung tuh sahabat Nabi Ibnu Zubair sampai Nabi mengatakan darahku mengalir dalam tubuhmu sehingga tubuhmu tidak sedikit pun kesentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya Pak? Ustaz, Ya, Kong. Nabi itu Ustaz, bininya ada berapa Ustaz? Ya kan yang ini kan yang dua ya. Karena Saya ikutin Nabi. Enggak dulu kan umur kan 13. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Istri-istri Nabi itu total semuanya Pak, ada yang riwayat ke-13, ada riwayatkannya mengatakan 11. Tapi perlu digarisbawahi Pak, istri Nabi cuma satu yang perawat, sisanya janda. Ya Pak ya, yang perawat cuma satu, Siti Aisyah. Sisanya janda. Jadi kalau mau ngikutin Nabi, satu perawat sisa janda tuh. Yang kedua, Nabi juga Pak poligami, bukan semata-mata Nabi poligami nafsu. Ya garis bawah ini ya, jangan sampai kita mengklaim Nabi poligami li ajli syahwat. Bukan Pak, sulada. Nabi bukan syahwat. Semata-mata Nabi nikah lebih daripada satu itu Pak. Lil intisor, untuk menolong sahabat-sahabat yang pernah kepada Nabi meninggal mati syahid ketika peperangan. Nabi menolong mereka semuanya, menafkahkan mereka semuanya. Itu Pak maksudnya. Kalau kita kan beda. Kontrakan banyak, tanah lebar, duit banyak. Bukannya ibadah mulu malah kawin. Sunnah Nabi dibilang. Malah ya. Itu jadi jangan begitu Pak ya. Ya. Nah terus lagi yang ketiga, itu kan di dalam Al-Quran, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Batasan maksimalnya 4 dong. Enggak boleh 11, apalagi yang 13. Kalau nenek-nenek banyak sana dulu. Nah, Nenek-nenek janda wa apa? nah itu tuh kalau ngomong ya. Iya. Nggak boleh lebih dari 4. Boleh lebih dari 4 kalau dicerain dulu tuh. Yang istri yang mana tuh? Ya nggak boleh lebih dari 4. Harus maksimalnya 4. 24. Lagi engkau segala-galanya nanya bini nanti juga. Dah. Gak biar tahu kan. Kenapa cuma dua? Insya Allah Pak, minggu depan kita lanjut lagi karena saya ada jadwal maulid di tempat yang lain. Insya Allah pembahasan kita masih seputar haji. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil islam, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah min dari dunia wa ila daril akhirah. Dawam ya subhanakallahumma wa tahiyyatun ya salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.